Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope so. Be healthy, be fun, and always be the best. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 dan 5 ya, subtema 3, Ayo Memimpin. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan mempelajari tentang gotong royong, kemudian mengidentifikasi apa isi teks dalam suatu pidato, dan lainnya. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna ya. Setiap dari diri kita itu termasuk makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai seksama? Dalam muatan bahasa Indonesia, hari ini kita akan mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Dengan menyimak secara seksama, kita dapat mengetahui hal-hal penting yang disampaikan dalam suatu pidato. Cara menyimak yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Dan yang keempat, menuliskan kesimpulan dari suatu pidato. Kita membaca pada teks pidato ini ya, perhatikan baik-baik. Bapak dan Ibu guru, serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Nah, ini dari paragraf pertama ini menceritakan tentang koperasi ya. Yang pertama ini sebagai teks bagian pembuka. Kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi. Nah, ini teks-teks dari yang namanya inti. Sedangkan kita baca untuk yang teks penutup. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, ini dari teks suatu pidato kita harus tahu bagian mana pembuka, bagian mana inti, ini inti, dan yang terakhir itu adalah penutup di bagian akhir. Menerapkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ini muatan PPKN ya. Gotong royong berarti masyarakat bekerja sama saling membantu untuk mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingan bersama ya. Nah, ini gotong royong banyak kita laksanakan di lingkungan tempat kita, misalnya ada di desa. Kemudian, gotong royong yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan ini sesuai dengan butir Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana contoh penerapan gotong royong? Ya, contoh kesehariannya itu 1. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. 2. Bersama-sama membangun
pos ronda. 3. Bersama-sama menyiapkan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. 4. Bersama-sama membangun jembatan. Dan yang kelima, bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Dalam bergotong royong, masyarakat Indonesia tidak memandang perbedaan baik antara suku, agama, maupun budaya ya. Semua bersatu demi tercapainya kesejahteraan bersama dengan semangat kekeluargaan. Kita lanjutkan tentang pembelajaran muatan IPS, yaitu kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Di Zoom kemarin kita sudah membahas ya, untuk di bidang pendidikan itu intinya adalah untuk meningkatkan pendidikan kita, terutama di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa caranya untuk meningkatkan pendidikan, mutu pendidikan. Yang pertama itu deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Kedua, pelaksanaan program pertukaran pelajar. Yang ketiga, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian bersama. Dan yang keempat, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Coba perhatikan dua kampus ternama ini. Yang satu di Singapura, yang satu di Indonesia. Ini namanya adalah Nanyang Technology University atau NTU, sedangkan di Indonesia yang terkenal itu adalah Kampus Universitas Indonesia atau UI. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia juga ya. Ini ya, dapat mengalami pertukaran pelajar. Warga Singapura bisa belajar di Indonesia, warga Indonesia bisa belajar di Singapura. Saat memimpin, terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui adanya musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Kita lanjutkan untuk pembelajaran keempat. Nah, ini, apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin atau memimpin? Siapa yang kamu pimpin dan bagaimana perasaanmu? Pasti sudah pernah memimpin ya. Misalnya memimpin untuk lomba, memimpin di kelas, kemudian memimpin regu piket, dan lain sebagainya. Penerapan nilai kepemimpinan sesuai dengan Pancasila. Seorang pemimpin harus dapat menerapkan sikap-sikap kepemimpinan jika ingin menjadi pemimpin yang baik bagi orang-orang yang dipimpin. Agar dapat menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas. Yang kedua, bekerja sama secara baik dengan orang lain. Ketiga, mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Ini contoh dari sikap-sikap seorang pemimpin. Jika kita sudah mampu menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, akan banyak manfaat yang dapat kita peroleh ya. Nah, manfaatnya apa saja? Kita bisa bertanggung jawab, lebih disiplin, dan memiliki nilai kepedulian yang tinggi. Nah, di muatan SPDP kita akan mengenal bagaimana cara atau teknik pembuatan patung ya. Bahan pembuatan patung sendiri terdiri atas bahan alam dan buatan. Bahan alam pembuatan patung yang paling mudah didapatkan itu dari tanah liat. Kemudian ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk membuat patung. Kita nanti akan belajar 3 teknik ini, yaitu teknik butsir, pahat, dan cetak. Yang pertama, teknik butsir. Teknik butsir ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Nah, ini teknik butsir ini merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, kemudian mengurangi bahan,
dan menambahkan bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan ya. Nah, alat bantunya untuk membutsir itu ya ini alat butsirnya. Kemudian bahan yang dapat digunakan pada teknik butsir itu biasanya tanah liat ataupun plastisin. Yang kedua yaitu teknik pahat. Biasanya ini contohnya memahat kayu atau memahat batu. Teknik pahat merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Alat batu yang digunakan yaitu pahatannya dan palu. Kemudian teknik cetak. Kalau cetak itu berarti pembuatan patung dengan cara membuat cetak ya, atau menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian baru dibuka. Ini cetakannya. Bahan yang digunakan bisa menggunakan gips. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk review hari ini silahkan dikerjakan di buku tema 7 dan Bupena. Miss akhiri dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.